Halo semua, setelah sekian lama akhirnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Second Phase Against the Heavens. Pada episode sebelumnya, Wu Xuang dan juga semua juara kompetisi mendapatkan tugas untuk menyelidiki Gunung Bifushan. Mereka membagi kelompok menjadi 3 sehingga Wu Xuang, Fu Er, dan juga Lua berada di satu kelompok yang sama. Menyerahkan penyelidikan Gunung Bifushan pada Wei Yi, Wu Xuang dan kelompoknya pergi menuju ke kota Xiun yang mana keadaan kota benar-benar sangat mengerikan karena semua penduduknya mati dibantai dalam satu malam. Selain bertemu dengan tentara yang mengaku berasal dari Basu, Wu Xuang dan kelompoknya juga bertemu dengan seorang pria bernama Yan Lu yang tak lain adalah seorang kultivator iblis, sehingga pertarungan sengit di antara keduanya pun terjadi yang mana pada akhirnya Yan Lu kalah. Menyuruh Fu Er dan Lua untuk segera kembali terlebih dahulu ke Istana Kasa Bintang untuk melaporkan semua kejadian tersebut. Wu Xuang akhirnya pergi sendirian ke Gunung Bifushan untuk menyelamatkan Wei Yi dan yang lainnya. Namun setelah Wu Xuang pergi, entah mengapa tiba-tiba sang komandan dari tentara Basu menunjukkan sikap aslinya yang ternyata dia juga merupakan seorang kultivator iblis, sehingga dapat dipastikan Fu Er dan Lua harus berurusan dengan mereka. Masuk ke cerita saat ini. Wei Yi yang sebelumnya bertarung melawan hantu pengelana pada akhirnya masih saja tetap kalah. Bersama dengan yang lainnya, saat ini dia sedang ditahan oleh hantu pengelana dan juga energi miliknya secara perlahan diambil. Enak, sungguh enak. Aku tidak menyangka bahwa energi dari ayam-ayam ini sangat lezat. Jadi tidak heran jika Raja sangat terobsesi untuk menginvasi dunia manusia, ucap hantu pengelana yang benar-benar sangat senang ketika melahap energi milik Wei Yi dan yang lainnya. Namun dibalik ekspresi senangnya itu, dia sedikit mengeluh karena tugasnya hanya menjaga Gunung Bifushan sehingga dia tidak bisa pergi keluar seperti wanita rubah yang sebelumnya terlihat sedang menahan Master Istana keempat. Tiba-tiba hantu pengelana menyuruh Wei Yi untuk membuat sebuah kesepakatan dengannya yang pastinya langsung ditolak karena Wei Yi lebih memilih mati daripada bersekongkol dengan orang jahat. Namun sayangnya hantu pengelana tak mau menerima kata penolakan karena dia benar-benar tidak puas dengan mangsa yang datang ke Gunung Bifushan. Maka dari itu, sebagai bentuk kerjasama, dia hanya menyuruh Wei Yi membawa lebih banyak anak ayam atau para manusia. Jika ayam-ayam yang kau bawa bisa memuaskanku, maka aku akan mengajarkan beberapa teknik suci padamu, ucap hantu pengelana. Tak langsung menjawabnya, Wei Yi hanya terdiam seolah-olah dia sedang memikirkan tawaran tersebut, walaupun sebenarnya dia sedang bertanya-tanya di manakah Wu Xuang. Namun satu hal yang pasti, dia berharap Wu Xuang tidak menyalakan kembang api yang sebelumnya telah mereka setujui sebagai tanda komunikasi. Baru saja berpikiran seperti itu, Wu Xuang benar-benar menyalakan kembang api yang pastinya sangat jelas terlihat dari tempat mereka. Melihat itu, hantu pengelana benar-benar senang karena dia bisa mendapatkan mangsa baru, sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia langsung pergi untuk menangkapnya. Saudara Shin, sungguh surga tidak memberkati kita dan juga Istana Kasa Bintang, ucap Wei Yi dalam benaknya yang berpikir bahwa semua pemimpin generasi muda Istana Kasa Bintang benar-benar akan mati di sini hari ini. Sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba ada orang yang memanggilnya dan ternyata itu adalah Wu Xuang. Melihat sosok Wu Xuang, pastinya Wei Yi hanya bisa dibuat terkejut karena seharusnya dia berada di tempat pertemuan di mana kembang api diluncurkan. Menanggapi itu, Wu Xuang lantas menjelaskan bahwa sinyal kembang api sebelumnya hanyalah sebuah jebakan yang dibuat untuk mengalihkan perhatian hantu pengelana demi menyelamatkan Wei Yi dan yang lainnya. Adapun alasan mengapa Wu Xuang bisa tahu bahwa Wei Yi dan yang lainnya sedang dalam bahaya ketika dia memasuki Gunung Bifushan atau Gunung Green Jade,
ada sebuah penghalang yang memblokirnya. Saking kuat penghalang, tidak peduli seberapa keras dia menyerang, serangannya sama sekali tidak dapat menghancurkannya. Dan bahkan ketika berhasil merusaknya, penghalang tersebut secara otomatis akan memperbaiki dirinya sendiri. Aku mencoba merasakan aliran ki di dalam penghalang dan menemukan bahwa energi dari penghalang berasal dari sini, tambah Wushuang. Dengan segera Wushuang melepaskan mereka semua dan untungnya juga semua orang tidak mengalami cedera yang serius karena ternyata mereka hanya disedot energinya. Tiba-tiba Wei Yi memberikan sebuah saran agar sebaiknya Wushuang secepatnya kembali ke Istana Kasa Bintang untuk melapor pada para master karena masalah kali ini jauh lebih mendesak. Namun sebelum sempat menjawabnya, hantu pengelana telah kembali dan dia yang sedikit kesal lantas berkata, "Memangnya mau pergi kemana? Kau tidak dapat dimaafkan karena telah mempermainkanku." Melihat itu, Wei Yi segera berteriak menyuruh Wushuang untuk pergi melarikan diri. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Wushuang malah menyerang hantu pengelana yang berusaha menyerangnya. Tetapi sayangnya, sama seperti serangan Wei Yi sebelumnya, serangan yang dilepaskan oleh Wushuang sama sekali tidak bisa mencapai hantu pengelana karena tubuhnya tiba-tiba melebur seperti asap. "Hehehe, bisakah kau merasakan perbedaan kekuatan di antara kita?" teriak hantu pengelana mengajak Wushuang. Namun sayangnya Wushuang sama sekali tidak peduli sehingga dia terus menyerang lagi dan lagi hingga pada akhirnya ketika hantu pengelana semakin menyombongkan dirinya sendiri, serangan Wushuang akhirnya bisa mencapainya. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan terluka oleh ayam dari dunia fana," ucap hantu pengelana penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Benar-benar marah, hantu pengelana mulai melepaskan kekuatan dahsyat miliknya yang bahkan sedikit membuat Wushuang terkejut sehingga dia mencoba bertanya pada Wei Yi siapakah dia. Menanggapi itu, Wei Yi lantas menjelaskan bahwa kemungkinan besar hantu pengelana adalah penjaga gunung Bifushan karena seluruh gunung telah terbungkus oleh penghalangnya. Maka dari itu Wei Yi menyuruh Wushuang untuk berhati-hati karena tingkat kultivasi hantu pengelana tidak kalah dengan master istana. Mengira bahwa keduanya sedang menyusun rencana untuk melarikan diri, hantu pengelana lantas menegur mereka agar tidak bermimpi bisa melarikan diri karena penghalangnya bukanlah penghalang biasa sebab dapat beroperasi secara otomatis dengan cara menyerap aura gunung untuk memulihkannya. Sehingga untuk bisa menghancurkannya hanya ada dua cara, yaitu dengan menguras seluruh aura gunung Bifushan atau membunuh sang pengguna yang tak lain adalah hantu pengelana itu sendiri. "Hei, jika kau ingin membunuhku, pertama-tama kau harus bisa mengikuti kecepatanku terlebih dahulu," ucap hantu pengelana saat dia bergerak ke sana kemari dengan kecepatan tinggi, mengira bahwa di kecepatan itu Wushuang tak mungkin bisa mengimbanginya. Apalagi hantu pengelana mengaku bahwa di dalam domain miliknya dia dapat melambatkan waktu sehingga hanya dia yang dapat bergerak dengan bebas tanpa terpengaruh. Singkat cerita, tanpa berbasa-basi lagi hantu pengelana akhirnya mulai menyerang. Namun entah mengapa semua serangannya dengan mudah dihindari oleh Wushuang yang pastinya benar-benar membuatnya bingung karena entah bagaimana bidang waktu miliknya tidak efektif melawannya. "Kau itu terlalu banyak bicara," ucap Wushuang bersamaan dengan dia yang menyerang balik hantu pengelana dan seperti sebelumnya serangannya sangat efektif mengenai hantu pengelana. Bagaimana mungkin bahkan Di Xing pun tak bisa mencapai kecepatan reaksi seperti ini. "Siapakah sebenarnya orang ini?" teriak hantu pengelana. Pada akhirnya setelah itu tanpa bisa berbuat apa-apa, hantu pengelana terus dihajar oleh Wushuang. "Rasakanlah perbedaan kekuatan antara kau dan aku. Selain itu terima kasih juga telah memberitahu cara membuka penghalangnya," ucap Wushuang setelah dia memukuli hantu pengelana.
Benar-benar tak bisa melawan lagi hantu pengelana yang awalnya sangat sombong, sekarang dia hanya bisa memohon pengampunan. Bahkan dia berkata akan menghapus penghalangnya sekarang juga. Melihat kesempatan itu, Wushuang mencoba mengorek informasi darinya sehingga dia langsung bertanya berapa banyak orang yang telah dikirim dan untuk tujuan apa. Tanpa berusaha menutupinya, hantu pengelana mulai menjelaskan bahwa pihaknya mengirim 3 tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Satu tim pergi ke kerajaan Bashu untuk menangkap banyak anak ayam yang akan mereka jadikan sebagai bahan eksperimen. Tim kedua akan menyusup ke istana Kekaisaran Dalu dengan misi menyamar karena Kekaisaran Kerajaan Dalu memiliki metode rahasia yang diinginkan oleh guru suci. Adapun tim terakhir, mereka menyusup ke Istana Kasabintang untuk mencuri mata formasi karena legenda mengatakan bahwa mata formasi mampu menembus batasan hukum alam bawah dan alam atas. Adapun pembatas yang dibicarakan itu merupakan hukum yang ditetapkan oleh seorang ahli kultivasi dari dunia fana ribuan tahun yang lalu dengan tujuan untuk mencegah para ahli kultivator dari dunia surgawi atau dunia atas masuk ke dunia fana secara bebas. Akibat hukum itulah para kultivator dari dunia surgawi hanya bisa mengirim avatar mereka ke dunia fana yang memiliki resiko besar. Di antaranya, selain kultivasi dari avatar dibatasi, ketika avatar tersebut dibunuh, maka rasa sakit dan kerusakan yang dialami akan dikembalikan 10 kali lipat kepada tubuh asli. Aku akan menghapus penghalangnya sekarang juga, jadi ampuni nyawaku, tambah hantu pengelana yang sekali lagi memohon pengampunan. Melihat tindakan yang akan dilakukan oleh hantu pengelana, Wushuang segera menghentikannya karena jika penghalang tiba-tiba dihapus akan menimbulkan kecurigaan. Namun bersamaan dengan itu juga dia menanamkan sebuah kristal di dalam tubuhnya. Cukup buka jalan masuk dan biarkan aku masuk, ucap Wushuang. Adapun hantu pengelana, dia diminta untuk pergi ke Istana Kasabintang bersama Wei Yi dan mengungkapkan masalah ini secara detail. Jika kau berani bertindak sembrono, hanya dengan mengucapkan sebuah mantra, kristal ini akan meledak memisahkan kepala dari tubuhmu, tambah Wushuang. Melihat itu, Wei Yi berusaha mencegah Wushuang untuk pergi sendirian karena di dalam sangatlah berbahaya. Namun tentunya Wushuang tetap akan pergi, dan untuk meyakinkan Wei Yi, dia segera menunjukkan salah satu teknik miliknya, yaitu teknik mengubah bentuk dan bertransformasi menjadi hantu pengelana. Jangan khawatir, aku memiliki kemampuan yang dapat menyelamatkan nyawaku, ucap Wushuang. Meskipun awalnya sedikit terkejut karena Wushuang bisa menggunakan teknik mengubah bentuk, hantu pengelana segera berkata bahwa menyamar menjadi dirinya hanya sia-sia karena dia termasuk dalam kelompok luar sehingga dia tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke area inti. Namun di detik berikutnya tiba-tiba hantu pengelana menggunakan teknik mengubah bentuk dan mengubah dirinya menjadi sosok seorang pemuda iblis yang cukup tampan. Jika kau ingin menyusup dan mendapatkan akses, kau bisa berubah menjadi penampilan ini. Dia dapat masuk dan keluar dengan bebas, ucap hantu pengelana sebelum akhirnya dia menunjukkan lokasi di mana pintu dari seluruh penghalang sehingga Wushuang dapat dengan bebas masuk dan keluar tanpa menghapus penghalang. Melihat sikap hantu pengelana yang benar-benar berkarakter, Wushuang sangat senang sehingga setelah mengubah penampilannya dia pun segera pergi dan tak lupa dia juga menyerahkan hantu pengelana pada pengawasan Wei Yi karena hantu pengelana juga mungkin bisa membantu mereka menemukan monster yang menyusup ke Istana Kasabintang. Adapun Wushuang begitu masuk dia langsung bisa merasakan kekuatan yang luar biasa yang bahkan sampai membuatnya terkejut. Sementara itu di halaman belakang Istana Kasabintang, Master Istana keempat yaitu Leng Xiuxi yang sebelumnya dikurung oleh wanita rubah saat ini dapat terlihat dia sedang bertarung melawannya.
Berbeda dengan Leng Xiuxi yang terlihat kewalahan, di sisi lain wanita rubah memiliki sikap yang tenang seolah-olah dia sedang mempermainkan lawannya. Datang dan tangkap aku jika kau bisa, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan, ucap wanita rubah. Benar-benar tak suka dengan sosok wanita rubah, Leng Xiuxi sekali lagi mulai menyiapkan serangannya untuk membunuhnya. Adapun wanita rubah, dia juga mulai menyiapkan serangannya. Bahkan kali ini dia berniat sedikit serius untuk menunjukkan seberapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Begitu serangan pedangnya siap, Leng Xiuxi langsung melepaskannya tepat ke arah wanita rubah. Namun dengan mudahnya itu bisa dihindari. Bahkan wanita rubah dengan cepat bergerak mendekatinya. Tetapi anehnya, ketika wanita rubah hendak mencengkram wajah Leng Xiuxi, tiba-tiba pandangan Leng Xiuxi menjadi gelap seolah-olah dia tak sadarkan diri. Dan seperti kejadian sebelumnya hanyalah sebuah mimpi, ketika Leng Xiuxi terbangun, dia sudah tidak lagi bertarung dengan wanita rubah, tetapi sebaliknya yang membangunkan dirinya adalah Master Istana Utama. Leng Xiuxi mencoba bertanya tentang keberadaan wanita rubah, namun sayangnya hal itu malah membuat Master Istana Utama dan juga Tan Zhongxi menganggap bahwa tampaknya Leng Xiuxi masih bingung. Mendengar itu, Leng Xiuxi hanya bisa menjelaskan tentang apa yang telah dia lalui, di mana seharusnya dia telah bertarung dengan wanita rubah selama berhari-hari. Sepertinya kau telah terjebak oleh penghalang musuh dan kami menemukanmu di sini setelah penghalang itu hilang karena kehabisan energi, ucap Tan Zhongxi di saat dia mulai memikirkan rentetan kejadian yang telah terjadi. Bahkan Master Istana Utama yang sadar bahwa orang tersebut pasti bukan orang biasa karena berhasil menyusup ke Istana Kasa Bintang, dia segera memberikan perintah untuk mencari sang penyusup dengan kekuatan penuh. Sedikit info, meskipun sebelumnya telah dijelaskan bahwa Leng Xiuxi merupakan master dari istana keempat, namun setelah dicek di sumber aslinya, dia adalah master istana kelima. Oleh karena itu, kedepannya kita akan menyamakannya dengan yang aslinya, yaitu master istana kelima. Singkat cerita, ternyata wanita rubah yang dibicarakan oleh Leng Xiuxi saat ini telah menyusup ke perpustakaan Istana Kasa Bintang. Aku pikir ini akan sulit, tetapi aku dapat masuk dengan mudah, ucapnya. Setelah itu pun dia mulai mencari-cari dan tak butuh lama, akhirnya dia dapat menemukan benda yang dicari yang pastinya itu adalah mata formasi yang memiliki bentuk seperti pedang. Tanpa berbasa-basi lagi, wanita rubah segera mengambilnya. Namun tentunya itu tidak semudah yang dibayangkan karena ternyata mata formasi dilindungi oleh seni bela diri surga 5 petir. Apakah ini formasi yang disusun oleh keluarga Xuan Yuan dari Sekte Abadi? Sungguh serangan yang menyakitkan, ucap wanita rubah. Sangat mirip dengannya. Tak heran kau bisa memasuki ruangan ini tanpa suara. Ternyata kau menggunakan teknik blink miliknya, ucap sebuah suara yang ternyata berasal dari seorang lelaki tua yang tak lain adalah tetua Istana Kasa Bintang dan orang yang menjaga mata formasi. Menyadari itu, wanita rubah pastinya hanya bisa terkejut sehingga dia langsung bertanya, siapakah kau? Namun satu hal yang pasti, dia bisa tahu bahwa lelaki tua memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dibandingkan dirinya karena dia bahkan tidak menyadari keberadaannya. Dia bahkan mengetahui kemampuan para leluhur. Mungkinkah dia adalah seseorang yang mengalami pertempuran terakhir sehingga sudah berapa lama orang tua ini hidup, ucap wanita rubah dalam pikirannya. Dengan tenangnya, sang tetua mulai menjelaskan beberapa hal, di antaranya mata formasi yang katanya merupakan kunci untuk membuka batasan antara alam atas dan juga alam bawah, sehingga keberadaannya di sini untuk menjaganya yang bahkan dia sendiri tidak ingat sudah berapa lama melakukannya.
Aku akan melepaskanmu karena kau adalah keturunan orang tua itu. Dan aku akan mengampuni nyawamu jika kau melarikan diri dengan cepat, tambah sang tetua. Mendengar itu, wanita rubah semakin waspada karena dengan tingkat kultivasi sang tetua yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengannya, sangat mustahil bisa membawa mata formasinya. Sedang bingung memikirkan solusinya, tiba-tiba wanita rubah ingat bahwa sebelum pergi, sang pemimpin pernah memberinya sebuah artefak atau harta karun yang katanya boleh digunakan pada saat kritis. Sehingga dia yang berpikir bahwa saat inilah keadaan kritis itu, tanpa berbasa-basi lagi dia pun segera mengeluarkan artefaknya. Tampaknya itu dirancang khusus untuk berurusan denganmu, ucap wanita rubah saat mengeluarkan artefaknya, yang mana hal itu benar-benar membuat sang tetua terkejut sampai pada akhirnya sebuah ledakan energi besar pun terjadi. Bisa melihat ada sebuah ledakan dari arah perpustakaan, para master segera bergegas memeriksanya. Namun sesampainya di perpustakaan, semua orang sudah dikalahkan termasuk sang tetua yang terlihat terkapar di lantai dan yang membuat mereka benar-benar terkejut karena mata formasi telah hilang entah kemana. Kembali lagi ke Wushuang. Setelah melewati pintu masuk yang memiliki energi luar biasa, akhirnya Wushuang bisa melewatinya meskipun akibat tekanan yang luar biasa itu teknik penyamarannya digagalkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Begitu aku masuk, gravitasinya meningkat puluhan kali lipat, ucap Wushuang saat dia berusaha menahan tekanannya. Dengan aura yang begitu pekat dan cair, Wushuang hanya bisa menebak bahwa tampaknya tempat ini telah diubah menjadi lingkungan yang cocok untuk kultivasi jahat. Benar-benar penasaran apakah kekuatan tersebut bisa berguna untuknya, Wushuang segera mencobanya. Apalagi kalau dia tidak mencobanya, tak mungkin baginya untuk bisa bergerak bebas di bawah tekanan seperti itu. Intinya, alasan lain Wushuang ingin menyerap kekuatan tersebut agar tubuhnya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dengan segera, Wushuang mulai berkonsentrasi dan memasuki alam bawah sadarnya. Meskipun baru saja memulainya, dia benar-benar hanya bisa kagum karena meskipun tubuhnya tidak menolak, namun kekuatan yang diserap sangat mendominasi dan mengamuk di dalam tubuhnya, sehingga jika lengah sedikit pun maka tubuhnya bisa meledak. Sebisa mungkin Wushuang bertahan menahan kekuatan yang terus mengamuk. Alhasil, setelah mengalami penderitaan yang cukup lama, dia pun bisa menguasainya. Akhirnya selesai, tubuhku terasa seolah-olah telah menjalani cobaan dan ditempa, ucap Wushuang dengan senyum di wajahnya karena dia juga berhasil menerobos ke ranah spiritual martial force real tahap menengah. Ingin mencoba seberapa banyak peningkatannya, Wushuang segera melepaskan sebuah pukulan biasa yang mana hasilnya benar-benar membuatnya senang karena meskipun belum serius, pukulannya sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun aku berada di puncak spiritual martial force real tahap menengah, aku bahkan bisa mencapai spiritual martial force real tahap akhir jika aku mengerahkan kekuatan penuhku, ucap Wushuang yang hanya bisa menebak bahwa tampaknya setelah kembali dia bisa bersaing dengan masternya. Sedang-sedang memikirkan itu, tiba-tiba ada dua kehadiran yang mendekat sehingga Wushuang yang bisa merasakannya segera menggunakan teknik penyamarannya. Tampaknya aku terlalu berisik, pikir Wushuang. Tak butuh lama, dua sosok yang dimaksud tiba yang membuat Wushuang sedikit terkejut karena keduanya adalah seorang master. Namun melihat sosok mereka, Wushuang yang benar-benar maniak tarung benar-benar ingin bertarung dengan mereka, apalagi dia juga berniat mengetes kekuatan barunya. Oh, saudara ketiga, akhirnya aku menemukanmu. Apa kau berencana untuk menyelinap keluar dan pergi jalan-jalan? Ucap salah satu di antara mereka menyapa Wushuang.
Mendengar itu, Wu Shuang sedikit terkejut karena tampaknya wajah yang dia tiru merupakan sosok saudara bagi mereka. Namun satu hal yang pasti, Wu Shuang tahu bahwa tampaknya meskipun saudara, keduanya tidak terlalu senang dengan dirinya atau lebih tepatnya sosok yang sedang dia tiru. Setelah itu, untuk sementara waktu, pihak lain yaitu pria berambut ungu terus mengoceh, yang mana intinya dia mengungkapkan rasa bencinya terhadap sosok yang ditiru Wu Shuang karena tampaknya dia diperlakukan lebih baik ketimbang keduanya, bahkan sampai diberi keistimewaan oleh sang putri secara eksklusif yang membuat keduanya diabaikan selama beberapa hari. Adik ketiga, teknik apa yang kau gunakan untuk memikat hati sang putri? Aku ingin tahu apakah sang putri akan menyalahkanku karena membunuhmu, ucap pria berambut ungu yang benar-benar berniat membunuh saudara ketiga karena dia dan juga pria berbaju hijau sudah mulai menyiapkan serangannya. Di sisi lain, melihat itu Wu Shuang hanya bisa tersenyum senang karena dia yang sedang kebingungan mencari cara untuk bertarung dengan mereka, malah sebaliknya merekalah yang memulainya terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah itu keduanya yaitu saudara pertama dan kedua mulai menyerang secara bersamaan. Namun pastinya dengan mudah Wu Shuang bisa menghadapi serangan yang datang, bahkan berkat sistem setelah menangkap salah satu serangannya, dia juga bisa mempelajari serangan lawan yaitu teknik fushi. Di sisi lain, pria berbaju hijau yaitu saudara kedua yang ternyata bernama Leopard atau macan tutul pastinya hanya bisa terkejut karena seharusnya adik ketiganya yang lemah tidak mungkin bisa menahan pukulan penuhnya. Sedikit info, seperti yang dijelaskan sebelumnya, saudara kedua yaitu pria berbaju hijau bernama Leopard. Adapun saudara pertama yaitu pria berambut ungu ternyata bernama Fei Ying. Dan saudara ketiga yang tak lain sosok yang sedang ditiru oleh Wu Shuang, dia bernama Zhao Zhao. Pada akhirnya, Leopard yang benar-benar tak percaya hanya bisa menebak bahwa tampaknya alasan Zhao Zhao menjadi sangat kuat itu semua karena dia telah menerima obat ajaib dari sang putri. Bahkan Fei Ying juga memiliki pemikiran yang sama. Kedua kakak laki-laki telah bergerak, jadi pastinya aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Jika aku tidak sebaik kalian, maka maafkan aku, ucap Wu Shuang pada keduanya yang pastinya hanya bisa menambah kekesalan mereka. Sekali lagi, Leopard mencoba menyerang dengan niat ingin memberi adiknya pelajaran. Melihat itu, dengan segera Wu Shuang mencoba menyerang balik. Namun dengan kecepatan Leopard yang telah meningkat, serangannya bisa dihindari. Adapun Leopard, dia sudah berpindah ke belakangnya dengan ekspresi yang penuh percaya diri karena dia mengira hanya itulah batas kemampuan adiknya. Namun sayangnya di detik berikutnya ekspresi penuh percayanya itu digantikan dengan keterkejutan setelah Wu Shuang menggunakan teknik fear, sehingga memanfaatkan momentum itu dia langsung mencengkram kepala Leopard dan membantingnya ke tanah. Apakah itu saja? Pelajaran seperti itu bagiku masih belum cukup dalam, ucap Wu Shuang yang entah mengapa mulai kembali ke identitas aslinya, sehingga Fei Ying yang melihatnya benar-benar terkejut karena orang yang sedang mereka lawan bukanlah adik ketiganya. "Siapa kau?" teriak Fei Ying yang membuat Wu Shuang akhirnya sadar bahwa teknik penyamarannya telah hilang. Tampaknya aku belum terampil dalam mengendalikan kemampuan ini. Saat aku melepaskan kekuatan penuh, aku bahkan tidak bisa mempertahankan penyamarannya, pikir Wu Shuang. Melihat Leopard bisa dihabisi hanya dengan satu serangan, pada akhirnya Fei Ying memilih melarikan diri untuk melapor pada sang putri. Namun pastinya Wu Shuang tak begitu saja membiarkannya, sehingga menggunakan teknik miliknya dia mulai mengejar Fei Ying. Tak butuh lama, Fei Ying akhirnya bisa melihat tempat di mana kelompoknya membangun markas, yang mana itu lebih terlihat seperti kota kecil.
Dia terlihat begitu senang mengira bahwa dia telah berhasil melarikan diri. Namun sayangnya baru saja ingin menuju ke pintu gerbang, tiba-tiba dia menerima sebuah serangan yang tak lain berasal dari Wu Shuang yang membuatnya langsung jatuh tak sadarkan diri di depan pintu gerbang. Melihat itu, orang-orang yang sedang berjaga hanya bisa terkejut, meskipun keterkejutan mereka segera hilang setelah melihat Wu Shuang datang dengan wujud Zhao Zhao. "Kakak-kakak, apakah kau tidak apa-apa?" ucap Wu Shuang seolah-olah dia khawatir pada keadaan Fei Ying. Di sisi lain, orang-orang atau kita akan menyebut mereka para kultivator iblis segera mendekat. Namun mereka tak langsung bertanya tentang keadaan Fei Ying. Sebaliknya, mereka malah bertanya pada Wu Shuang yang dikira Zhao Zhao tentang keberadaannya di sini karena seharusnya sekarang dia sedang berada di atas tempat tidur sang putri. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Fei Ying? Mengapa dia jatuh dari langit? Apakah kekuatan fisiknya telah menurun? Tanya salah satu di antara mereka setelah Wu Shuang mengabaikan pertanyaan pertama mereka. Namun satu hal yang pasti, ekspresi yang ditunjukkan oleh setiap orang benar-benar ekspresi yang memandang rendah seseorang karena bisa dikatakan citra yang dimiliki oleh Zhao Zhao, Fei Ying, dan juga Leopard tidak terlalu baik karena meskipun ketiganya merupakan orang pilihan sang putri, namun pada kenyataannya itu menandakan bahwa mereka hanya orang yang ditugaskan untuk memuaskan nafsu sang putri di atas ranjang. Sepertinya ini adalah area yang penting, jadi ayo ajak orang ini keluar dan tanyakan padanya, pikir Wu Shuang yang sangat yakin bahwa pemukiman tersebut merupakan markas utama mereka. Setelah itu Wu Shuang berusaha meyakinkan mereka semua dengan alasan bahwa Fei Ying baik-baik saja karena dia terluka oleh kekuatannya sendiri di saat mereka sedang berlatih di hutan. "Tidak masalah, aku akan membawanya kembali beristirahat," tambah Wu Shuang yang malah ditertawakan oleh semua orang karena mau sekeras apa Fei Ying, Zhao Zhao, dan Leopard berlatih, mereka hanyalah seorang budak ranjang yang melayani sang putri. Tanpa memperdulikan itu semua, Wu Shuang segera membawa Fei Ying kembali ke hutan. Namun tiba-tiba salah satu di antara mereka menyuruhnya berhenti yang membuat Wu Shuang langsung berpikir apakah aku ketahuan. Akan tetapi ketika ditanya ternyata alasan mereka memanggil karena sebentar lagi waktu makan malam tiba sehingga seperti biasa sang putri akan memanggil mereka. Jika sang putri merasa terganggu dengan penundaan tersebut, semua orang akan mendapat masalah, tambahnya. Mendengar itu, Wu Shuang mulai memikirkan beberapa cara agar penyamarannya tidak terbongkar. Namun satu hal yang pasti, tanpa sepenuhnya mengetahui situasi di tempat ini, Wu Shuang sangat yakin jika bertindak tergesa-gesa itu akan sangat merugikannya. Maka dari itu, meskipun enggan, dia memilih untuk menurut sembari mencari solusinya. Bertindak senormal mungkin. Setelah sedikit berbasa-basi dengan mereka, Wu Shuang yang masih membawa Fei Ying segera memasuki kota. Tak butuh lama Fei Ying yang tak sadarkan diri mulai tersadar sehingga melihat itu Wu Shuang langsung berbisik, "Diamlah dan bawa aku ke tempatmu. Jika kau mencoba menipuku, aku akan mematahkan lehermu." Sama sekali tidak menunjukkan ekspresi terkejut seolah-olah dia telah menduganya, Fei Ying malah mencoba bertanya tentang identitas Wu Shuang dan apakah dia adalah orang luar. "Identitasku tidaklah penting. Pertanyaan pentingnya apa tujuan dibalik kalian semua berkumpul di sini?" ucap Wu Shuang yang bertanya balik. Mendengar itu, Fei Ying hanya berkata bahwa Wu Shuang bertanya pada orang yang salah karena dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui hal seperti itu, sama dengan sosok yang saat ini Wu Shuang tiru karena mereka hanyalah kekasih di atas tempat tidur sang putri.
Singkat cerita, mengabaikan Wu Shuang yang sedikit memikirkannya, Fei Ying sekali lagi mencoba bertanya apakah Wu Shuang benar-benar berasal dari dunia luar, karena jika iya, dia meminta agar Wu Shuang membawanya pergi juga dengan alasan bahwa dia sudah muak dengan tempat ini. Melihat itu, Wu Shuang sama sekali tidak merespon karena perilaku Fei Ying sangat mencurigakan. Apalagi dia benar-benar berusaha membujuk Wu Shuang dengan beberapa alasan, di antaranya dia yang katanya sudah lama ingin melarikan diri dari hari-hari menyenangkan wanita yang tak lain adalah sang putri. Jika aku bergabung dengan pihak kalian, setidaknya aku akan dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat, tambah Fei Ying untuk meyakinkan Wu Shuang. Setelah itu, seolah-olah mereka benar-benar akrab, dia mengajak Wu Shuang menuju ke sebuah bangunan yang katanya merupakan tempat tinggalnya. Dan tentunya mulutnya masih saja mengoceh, mengatakan beberapa hal yang benar-benar tidak penting. Mencoba mempercayainya, Wu Shuang akhirnya setuju. Namun tiba-tiba Fei Ying mengajaknya ke sebuah tempat terlebih dahulu yang katanya itu merupakan tempat yang sangat cocok bagi Wu Shuang yang saat ini sedang menyelidiki tempat ini. Sebaiknya kau tidak mempermainkan trik apapun, ucap Wu Shuang memberikan sedikit ancaman. Ternyata Wu Shuang dibawa ke sebuah tempat yang benar-benar membuatnya sangat terkejut karena dia yang sedang berdiri di atas tembok dapat melihat di bawah ada banyak sekali manusia. Dan alasan keterkejutannya karena semua orang sama sekali tidak bergerak dari tempat mereka berdiri, seolah-olah mereka semua tidak memiliki jiwa. Apakah mereka semua adalah orang biasa dari kota Xiun? Tanya Wu Shuang yang langsung dijawab bahwa orang-orang tersebut bukan hanya berasal dari kota Xiun saja, mereka semua juga ditangkap dari luar dan itu hanya sebagian kecil. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Locus sedang ditanya oleh sang putri tentang kemajuan transformasi pasukan Legiun Tianwei mereka. Menanggapi itu, Locus lantas menjelaskan bahwa percobaan berjalan dengan sangat lancar dan akan selesai dalam 3 hari. Namun ternyata ada satu masalah, dan itu petir yang digunakan untuk mengaktifkan Legiun tidak pernah terisi karena orang yang bertugas mengisinya yaitu Jenderal Tian Bao terus mengabaikannya. Tahu apa penyebabnya? Sang putri sama sekali tidak marah. Sebaliknya dia mencoba menasehati Locus untuk lebih akur pada yang lainnya karena sebagai bawahan mereka harus bersatu daripada saling menggigit. Apalagi ini merupakan pertama kalinya bagi sang putri memimpin sebuah tim. Pihak Tian Bao tampaknya dalam masalah karena mata formasi belum tiba dan aku bahkan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Liu Li, ucap sang putri yang mana dari kata-katanya itu dapat disimpulkan bahwa tampaknya alasan Tian Bao belum menyelesaikan tugasnya karena mata formasi belum ada, dan untuk Liu Li sendiri tampaknya itu nama dari wanita rubah. Karena hari sudah malam, sang putri memperbolehkan Locus pergi. Namun sebelum itu dia menyuruh Locus untuk memanggil Zhao Zhao, Fei Ying dan juga Leopard karena hari ini dia ingin dilayani oleh mereka bertiga. Kembali lagi ke Wu Shuang. Dia yang masih bersama Fei Ying tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang langsung bertanya tentang alasan mereka di tempat itu. Siapa dia? Tanya Wu Shuang pada Fei Ying yang langsung dijawab bahwa orang tersebut merupakan salah satu penjaga pedang emas yang menjaga bagian bawah tempat ini. Mendengar itu, Wu Shuang hanya bisa tersenyum senang karena tampaknya dia bisa mendapatkan beberapa informasi penting darinya. Maka dari itu, mengabaikan pihak lain yang sedikit bingung, Wu Shuang segera mengajak Fei Ying untuk mengeksekusi atau menangkap orang tersebut. Singkat cerita, Wu Shuang membawanya ke rumah Fei Ying. Sekuat tenaga sang penjaga hanya bisa memberontak, namun tanpa memperdulikannya, Wu Shuang langsung mengajukan sebuah pertanyaan.
"Apa yang sedang kau jaga?" ucap Wu Shuang. Namun sayangnya sang penjaga enggan menjawabnya dengan alasan bahwa seorang budak ranjang tak pantas mengetahuinya. Bahkan dengan bodohnya dia masih saja menolak setelah Wu Shuang bertanya kembali karena dia sangat yakin Wu Shuang tidak mungkin bisa mengalahkannya. Perlu diingat saat ini Wu Shuang sedang menyamar menjadi Zhao Zhao sehingga alasan sang penjaga bersikap sangat angkuh karena dia pikir orang di depannya adalah Zhao Zhao yang lebih lemah darinya. "Jangan mengira kau bisa melakukan semua ini padaku hanya karena kau sangat dicintai oleh sang putri. Di mata kami kau tidak sebaik anjing," ucap sang prajurit tanpa sadar akan posisinya sekarang. Bukannya Wu Shuang, Fei Ying adalah orang yang segera menghajarnya. Dia benar-benar tak terima harga dirinya diinjak-injak oleh orang lain hanya karena menjadi mainan sang putri. Tak mau tinggal diam, Wu Shuang akhirnya mengambil sebuah tindakan di mana dia langsung mendekat dan mencengkeram leher sang penjaga. "Kau benar-benar keras kepala, lupakan saja, tidak ada gunanya menahanmu," ucap Wu Shuang yang akhirnya menyadarkan sang penjaga bahwa Wu Shuang benar-benar akan membunuhnya sehingga untuk menyelamatkan hidupnya dia pun menyerah. Dari apa yang dijelaskan, intinya kemungkinan besar tujuan mereka datang untuk menginvasi umat manusia karena sang penjaga sendiri juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya secara pasti. Namun satu hal yang pasti, mereka yang datang dari alam atas tidak bisa bergerak bebas di dunia bawah sehingga jika ingin menyerang, mereka hanya bisa memodifikasi orang-orang dari dunia bawah agar bisa dijadikan bidak. Semua itu bisa dilakukan karena tetua Shi Feng telah mengembangkan metode untuk mengubah orang-orang dari alam manusia menjadi penjaga yang kuat sehingga dengan beberapa modifikasi mereka bisa menciptakan pasukan yang tangguh dan itu Legiun Tianwei atau Legiun Kekuatan Surgawi. Setelah mendengar itu, untuk sementara waktu Wu Shuang merenung memikirkannya dan dari kesimpulan yang didapat, dia khawatir seluruh kekaisaran Dalu akan hancur jika pasukan Legiun Tianwei benar-benar dilepas. "Kapan orang-orang ini akan selesai dan apa sebenarnya tujuan kalian?" tanya kembali Wu Shuang yang langsung dijawab, "Aku tidak tahu tujuan dari invasi ini, tapi ini hanya sebagian saja karena masih banyak lagi di lembah. Mereka akan aktif setelah terkena petir Jenderal Tian Bao." Mendengar jawaban seperti itu, pada akhirnya Wu Shuang memutuskan untuk mengambil resiko dan menyelidikinya lebih lanjut. Bahkan jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menghancurkan tempat ini. Sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba ada sebuah ketukan dari arah pintu yang membuat mereka sedikit terkejut sehingga sebagai tuan rumah Fei Ying lantas bertanya, "Siapakah kau?" Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.